Belum belajar. Mana siapmu? Ini siapku. Mana buktinya? Ini buktinya. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Siapa tuh masuk dalam pelajaran? Siap. Laksanakan. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita kelas, silakan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum pelajaran dimulai, Bapak absen terlebih dahulu. Pak, adakah teman-teman kalian yang bisa hadir hari ini? Bukan. Ya. Semoga teman-teman kalian yang sedang sakit diberi Allah kesembuhan dan bisa kembali belajar seperti semula. Amin. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, kita kembali belajar PAI, yaitu masih dengan tema yang sama, sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Minggu kemarin kita sudah membahas yaitu tentang sholat Jumat. Ya, masih ingat sholat Jumat? Coba, Bapak mau tanya dulu nih, ya. Fatih, sholat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Betul. Coba Salwa, sholat Jumat itu diwajibkan untuk siapa? Untuk laki-laki, ya benar, untuk laki-laki. Nah, Bang Adan, sebelum sholat Jumat, apa yang dilakukan oleh orang di masjid dulu? Pelaksanaannya sebelum sholat apa kemarin? Ceramah atau Khutbah. khutbah. Ya, pintar. Berarti semua anak Bapak masih ingat pelajaran minggu kemarin. Nah, minggu ini kita masuk yaitu sholat duha. Sholat apa nak? Duha. Ya, sholat duha ini adalah sholat yang selalu dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan buka dulu buku paketnya, boleh. Sholat duha. Apa itu sih sholat duha? Nah, mungkin anak-anak Bapak selama ini pernah melaksanakan sholat duha, pernah? Tapi mungkin juga ada yang belum tahu apa sih sholat duha itu, apa kegunaannya, apa manfaatnya. Nah, untuk lebih jelas, maka kita untuk mempelajari tentang sholat duha. Siap untuk melaksanakan pembelajaran? Ya. Siap untuk
belajar? Siap. Siap untuk mengetahui apa itu sholat duha? Siap. Ya, maka perhatikan, Bapak akan tayangkan sebuah video dan anak-anak Bapak harapkan simak baik-baik apa yang disampaikan melalui video tersebut. Bisa? Aman ya, nggak nampak bawah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dengan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat duha. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 17 derajat sejak terbitnya, kira-kira pukul 6:30 atau 7 hingga sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sholat duha dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Sholat duha dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah artinya jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Sedangkan muakkad artinya sangat dianjurkan. Perbuatan yang hukumnya sunnah muakkad adalah perbuatan yang hampir-hampir tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, meskipun meninggalkan sholat duha tidak berdosa, namun sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebaiknya kita merutinkan sholat duha. Selanjutnya, pelaksanaan sholat duha. Sholat duha dilakukan dalam 2 rakaat 1 kali salam. Sementara itu, untuk jumlah maksimal rakaat sholat duha ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Tata cara sholat duha. Cara sholat duha sama seperti sholat fardu biasa. Dengan demikian, tata cara sholat duha sebagai berikut. Usolli sunnatat duha ra'adaini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Rasulullah, salam, tertib, doa sholat duha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu. Datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Selanjutnya, keutamaan sholat duha. Pahalanya seperti bersedekah, dicukupi kebutuhannya, disediakan istana di surga, menggugurkan dosa,
dibukakan pintu khusus di surga. Nah, anak-anak, itu tadi Vicky materi sholat duha. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyimak pembahasan di video yang telah kita tonton bersama-sama. Nah, anak-anak Bapak, kira-kira udah paham belum apa itu sholat duha? Udah paham? Iya. Tadi dijelaskan bahwa kalian sholat duha, ya, pengertian sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat duha. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian sholat duha. Sholat duha. Nah, ini sholat duha. Coba baca. Adibah, silakan. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 sejak sampai kira-kira pukul 5.30 atau 11 hingga sebelum maghrib. Iya, sholat yang dilaksanakan seorang muslim, ya, di ketika waktu duha. Waktu duha itu kapan? Nah, waktu duha itu setelah matahari terbit. Nah, di sini disampaikan kira-kira pukul 6.30 atau setengah 7 atau sampai tanggal jam 7. Itu disebut dengan waktu duha. Nah, kapan berakhirnya? Nih, berakhirnya sebelum waktu zuhur. Kalau biasanya kalau ulama menyebutkan 5 menit sebelum waktu zuhur itu waktu duha sudah berakhir. Nah, kemarin waktu bulan puasa Bapak lihat anak-anak Bapak sudah melaksanakan sholat duha. Ada yang sendiri, ada yang berjamaah. Nah, di sini disebutkan ada hukum pelaksanaan sholat duha. Masih ingat apa hukumnya tadi? Sunnah muakkad, ya, pintar. Bagus. Sunnah muakkad. Coba apa itu sunnah muakkad? Siapa yang bisa? Sangat dianjurkan, pintar, Rayyan ya. Ya, betul. Sholat duha itu hukumnya sunnah muakkad. Muakkad itu artinya sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat duha. Beliau sepanjang hayatnya selalu melaksanakan sholat duha. Maka ini sangat dianjurkan pada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada lagi tadi disebutkan tentang Adalah sholat sunnah. Nah, pelaksanaan sholat duha ya. Sholat duha dilaksanakan tadi minimal dua rakaat. Boleh 2 nak. Dan ayatnya apa yang dibaca? Nah, Rasulullah SAW sering membacanya, yaitu tentang surat Ad-Duha dan juga surat Al-Samsi. Alam nasrah laka sadrak. Ya, itu yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Nah, itu minimalnya. Maksimalnya berapa? Maksimalnya atau iya, ini ada perbedaan pendapat para ulama. Kata ulama ini ada yang mengatakan maksimalnya 8 rakaat. Ada juga yang mengatakan 12. Nah, mana yang kita pilih? Nah, kalau menurut keyakinan kita, apa keyakinan kita? Mau 8 kah? Mau 12 kah? Atau 2 pun boleh.
Nah, itu tergantung kepada niat kita. Ya, niat kita masing-masing. Niat kita hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat pahala dengan apa? Nah, kalau mau, ayo kita laksanakan sholat duha setiap hari. Nah, anak-anak selanjutnya disebutkan lagi dalam video tadi tata cara sholat duha. Ya, itu hampir sama dengan sholat biasa. Yang membedakannya hanyalah niatnya. Ya, kalau niat sholat fardu tentu kita menggunakan niat sholat fardu. Kalau sholat duha kita harus menggunakan niat sholat duha. Apa niatnya? Ini, ayo, ya. Iya, coba perhatikan. Usolli sunnatan duha raka'ataini mustaqbil isti'adaan lillahi ta'ala. Apa artinya? Aku niat sholat sunat duha karena Allah Ta'ala. Ya, siapa yang bisa baca yang depan? Nah, kalian, Bang. Dah, baca ayatnya, ayo. Ke depan. Nah. Baca. Boleh baca. Artinya aku sholat duha ingat karena Allah Ta'ala. Tangan dulu untuk ya. Nah, ini harus kita baca sebelum sholat. Yang kedua apa sih tata cara pelaksananya? Yang kedua yaitu kita berwudhu. Nah, jangan lupa untuk berwudhu sebelum berwudhu dulu sebelum melaksanakan sholat itu terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan niatnya. Setelah niat kita menghadap ke arah kiblat. Mana kiblat kita? Ke arah Ka'bah atau sebelah barat. Nah, maka kita harus menghadap ke barat untuk sholatnya. Yang pertama yaitu dikatakan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Bacaannya Allahu Akbar itu ada dua cara yang diajarkan oleh Rasul. Takbir yang pertama yaitu sejajar dengan daun telinga kita. Allahu Akbar. Nah, dekatkan tangan kita. Tangan kiri di sebelah bawah dan kanan di atas. Tuh. Kemudian yang kedua caranya yaitu sejajar dengan dada kita atau sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Nah, itu cara yang benar. Yang salah seperti apa? Allahu Akbar. Ini tata cara yang salah. Melebihi daun telinga atau hanya Allahu Akbar. Salah. Yang benar adalah ini sejajar dengan bahu. Coba anak-anak semuanya, ayo. Azam, maju ke depan. Takbir dulu. Ya. Kita contohkan ya. Coba takbir. Allahu Akbar. Iya. Satu lagi, cara yang baru yang apa yang kedua? Sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Iya. Tepuk tangan. Terus, ya. Anak-anak Bapak. Yang kemudian membaca doa iftitah. Apa itu doa iftitah? Doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada banyak doa iftitah. Ada 3. Boleh kita baca mana saja. Yang penting kita hafal. Ya. Yang ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah. Apa itu surat Al-Fatihah? Surat pembukaan yaitu Alhamdulillah. Semuanya hafal? Nah, Bapak, ayo coba Zafran maju ke depan. Iya.
Sapren ini kalau nggak salah dulu ini juara kan? Tapi surat kita dengarkan Zapran membaca surat Al-Fatihah. Ya, Zapran. Amin. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih. Tangan dulu untuk Zapran. Nah, setelah membaca surat pendek, surat Al-Fatihah dilanjutkan surat pendek. Biasanya Rasulullah membaca surat Ad-Duha. Siapa yang hafal surat Ad-Duha? Oke, silakan Adiba. Silakan Adiba membaca surat Ad-Duha. Tadi Adiba sudah membaca surat Ad-Duha. Nah, sekarang ayatnya yang kedua atau rakaat kedua. Rasulullah selalu membaca Asy-Syar'i, ya, Asy-Syar'i atau surat Alam Nashrah. Siapa yang bisa? Ayo. Saya hafal? Oke, kalau tak ada, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Itu yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan rukuk, kemudian iktidal, sujud, duduk ibadah, sujud, dan kembali ke rakaat kedua. Kemudian selanjutnya kembali lagi rukuk, sujud, dan iktidal atau rakaat terakhir membaca at-tayammum sama seperti sholat fardu biasa. Nah, cuman yang membedakan tadi apa nak? Niat bacaannya. Baik, itu tentang tata cara pelaksanaannya. Kemudian kita lanjutkan. Kau dapat 2000. Jadi bilang mana? Jangan beringat aku kalau dia 2000 tak belanja. Mana?
Nih, yaitu keutamaan pelaksanaan sholat duha. Yang pertama, ayo. Pahalanya sama seperti sedekah. Pernah anak-anak Bapak melaksanakan sedekah? Pernah. Kapan? Di mana sering bersedekah? Pada hari Jumat. Anak-anak Bapak melaksanakan infak atau sedekah, baik di musola maupun untuk masjid atau orang yang membutuhkan. Itu keutamaannya yang pertama, yaitu pahalanya sama seperti sedekah. Yang kedua, dicukupi kebutuhannya. Apa maksudnya? Allah akan mencukupkan rezeki kita. Berarti orang yang sering melaksanakan sholat duha, Allah tambah apa? Rezekinya. Mau ditambahkan oleh Allah rezekinya? Mau, maka laksanakan sholat duha. Yang ketiga, disediakan istana di surga. Kalau di dunia namanya rumah, kalau di surga namanya istana. Mau masuk istana Allah? Mau diberikan hadiah istana? Kalau mau, ayo laksanakan. Yaitu sholat duha. Yang keempat, mengumpulkan dosa. Ingatlah, kita manusia biasa penuh dengan dosa. Nah, dosa apa yang digugurkan oleh Allah atau diampuni Allah? Yaitu dosa-dosa yang kecil. Contoh, mungkin tadi pagi sebelum berangkat sekolah melawan sama orang tuanya. Contoh, tidak menyalami orang tuanya. Itu berdosa. Maksiat itu berarti melanggar perintah Allah. Dan yang kelima, membukakan pintu khusus di surga. Nah, anak-anak sekalian, pintu surga itu ada 8. Bisa masuk dari mana saja bagi orang yang sering melaksanakan sholat. Wow, sungguh besar pahala orang yang melaksanakan sholat duha. Maukah kita mendapatkan itu semuanya? Mau? Ayo kita laksanakan sholat duha. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, nih dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, ada enggak kira-kira yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Siapa? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, baik kita lanjutkan atau Bapak yang bertanya dulu ya. Siapa yang Bapak tanya, itu yang menjawab. Oke? Bapak? Keisha? Oke. Sholat duha itu berapa minimal rokaatnya? Berapa? 2 rokaat. Ya, kita tepuk tangan. Coba. Adiba, berapa maksimal pelaksanaan atau rokaat sholat duha tadi? Maksimalnya berapa? 12 rokaat. Ya, tepuk tangan. Kemudian Aura, surat apa yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika sholat duha? Ya, surat Al-Duha dan Asy-Syamsir ya. Itu surat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Baik, anak-anak sekalian, materinya ini sudah Bapak sampaikan dan anak Bapak sekalian mungkin sudah paham, dan kita akan mengambil penilaian per kelompok. Tapi sebelumnya kita SPG dulu. Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Ada yang ngaku lainnya? Coba. Ayo berdiri. Oke, ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Siap.
Nah, itu si biasa. Sekarang kedua. Saya mau semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang Bapak bagi kelompoknya, ya. Kelompoknya silakan. Kelompok 1 silakan menghadap ke sini. Ayo. Nah, buka panggilnya. Kelompok 2 silakan buka panggilnya. Ya. Kelompok 3 ini dibuka panggilnya. Baik, sama-sama agama. Ya sini. 2. Ke sana, ke sudut sana. Oke. Iya. Iya. Kalian mana ke sana? Ini belakang mana ke sana? Ya. Ini kelompok ini menghadap ke belakang. Ya. Kita lakukan. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ada. Oke. Nanti tugasnya nah, anak-anak Bapak, kalian nanti tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya, boleh di depan sini, boleh di belakang. Nah, boleh di belakang aja tulis nama kelompoknya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di dalam kertas ini. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, silakan. Nanti dikerjakan bersama-sama kelompoknya. Jawab bersama. Ya. Baik, selamat bekerja. Kalau ada yang kurang ragu, kalau ada yang ragu, yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ayo bekerja, ayo. Adiba, Adiba. Ada yang mau ditanyakan?
Bapak. Ada yang ragu? Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan. Bapak. Yang imam. Hati. Bapak belum ke sana. Sana belum. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, berapa? Bapak, kamu ngapain ini? Kamu ngapain ini? Antaklah bapak nih. Assalamualaikum. Angkat bapak nih. Cara gesernya gimana? Oh iya kan
Ya, 3 menit lagi. Yang siap boleh dikumpulkan. Sebutkan nama buahnya apa? Ya, 2 menit lagi. Sebutkan nama mamanya Salwa. Salwa, mama yang kebiasaan. Ya, baik, satu kelompok sudah selesai. Oke, kelompok 21 udah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ayo, satu kelompok lagi. Oke, baik. Semuanya sudah selesai. Nah, Bapak periksa dulu tugasnya. Anak-anak Bapak, benar. Dan coba kembali ke posisi semula dulu. Boleh? Nah, baik. Anak-anak Bapak, semua tugasnya sudah Bapak periksa ya. Alhamdulillah.
nilainya bagus. Beradu. Kelompok satu. Jawabannya benar semua. Untuk kelompok dua, ada kelompok dua. Kelompok dua, jawabannya ada yang salah satu, dapat 90 tepuk tangan. Kelompok tiga, kelompok tiga, kelompok tiga, jawabannya benar semua, rekan. Dan kelompok empat, iya, jawabannya benar semua. Jadi hari ini semua anak-anak Bapak sudah paham, sudah memahami apa itu tentang sholat duha. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sebelum pelajaran kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami Bapak persilakan. Ayo, silakan Aura. Oke, pertanyaan dari Aura, mengapa kita harus sholat? Karena orang Islam. Siapa yang bisa menjawabnya? Oke. Untuk mencari pahala agar masuk surga. Yang lain? Mendekatkan diri kepada Allah. Bagus. Ada yang lain? Baik. Jawaban yang kalian sampaikan itu tadi semuanya benar, tapi Bapak lengkapi ya. Sholat, kenapa kita harus sholat? Sholat itu merupakan perintah dari Allah SWT. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pahala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita supaya masuk surga. Mau masuk surga Allah? Mau? Kalau mau, ayo dirikanlah sholat. Karena ada di dalam Al-Quran, inna sholati tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dirikanlah sholat, karena orang yang sholat bersama artinya mendirikan agama. Dan orang yang mesti meninggalkan sholat, maka adalah orang yang meruntuhkan agama. Sudah paham orang? Jadi sholat itu adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan.